Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, kami semua dapat berada dalam lindungan-Nya dan dalam keadaan sehat. Baik, kami dari kelompok 8, dari kelas ekstensi 5A, ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Etika Bisnis dalam Berwirausaha. Perkenalkan, saya Siti Maria Mutami dengan rekan kelompok saya, Hani Lutfiah, Niin, Andre Ramadan, Ucu Risma, dan dengan saya sendiri, serta Yunia. Dalam presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas beberapa poin, yaitu pengertian, prinsip, tujuan, penerapan, tata aturan, ruang lingkup, serta sumber hukum bisnis. Baik, tanpa berlama-lama, izinkan saya memaparkan materi yang pertama. Etika bisnis dalam berwirausaha adalah fondasi moral dan prinsip yang membimbing perilaku pengusaha dalam menjalankan usaha secara adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Etika ini tidak hanya berdampak langsung pada reputasi usaha, namun juga akan memberikan pengaruh pada kepercayaan konsumen, mitra, dan masyarakat luas. Slide selanjutnya adalah prinsip utama etika wirausaha. Yang pertama, memiliki kejujuran yang tinggi dan integritas. Di sini kejujuran adalah menjunjung tinggi kejujuran dalam segala aspek dan memiliki integritas moral yang tinggi untuk menjaga nama baik usaha. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam berwirausaha. Selanjutnya, keadilan. Keadilan yaitu dengan memberikan keuntungan kepada setiap pihak secara adil dan juga memperlakukan setiap pihak secara setara. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Yuniar. Prinsip-prinsip utama etika wirausaha ada 3, yaitu kepatuhan hukum, menjunjung tinggi dan menaati segala peraturan dan hukum yang berlaku. Yang kedua ada komitmen dan menepati janji, menjaga komitmen yang telah disepakati oleh pihak lain baik itu pelanggan, karyawan maupun mitra bisnis. Yang ketiga ada transparansi, yaitu menjalankan bisnis secara terbuka dan transparan kepada semua pihak yang terlibat. Selanjutnya ada tujuan etika bisnis, yaitu membangun reputasi positif, meningkatkan kepercayaan pelanggan, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Selanjutnya, etika produk. Etika produk adalah prinsip moral yang berkaitan dengan pembuatan, penyediaan, pemasaran produk agar sesuai dengan kebutuhan konsumen, aman, berkualitas, dan tidak merugikan masyarakat. Contoh penerapan etika produk, yaitu mencantumkan informasi yang jelas tentang bahan dan kegunaan, tidak menggunakan bahan berbahaya, serta menjamin keamanan bagi konsumen. Bila etika produk diabaikan, seperti menjual barang palsu atau kadaluarsa, maka kepercayaan konsumen akan hilang dan usaha sulit berkembang. Manfaat menerapkan etika produk, yaitu membangun reputasi positif, meningkatkan kepercayaan pelanggan, menciptakan hubungan yang baik, mengurangi risiko hukum, serta meningkatkan keberlanjutan. Etika persaingan. Etika persaingan adalah aturan moral yang mengatur perilaku pelaku usaha dalam menghadapi kompetitor di pasar. Persaingan yang sehat mendorong inovasi, kualitas produk, serta pelayanan terbaik kepada konsumen. Ada berikut contoh persaingan sehat: meningkatkan kualitas produk, memberikan harga yang wajar, dan melakukan promosi secara kreatif tanpa menjatuhkan pesaingnya. Penerapan etika persaingan tidak hanya menjaga keharmonisan pasar, tetapi juga melahirkan iklim bisnis yang lebih produktif dan berkelanjutan. Selanjutnya, hukum bisnis. Menurut Munir Fuadi, hukum bisnis adalah bentuk penegakan hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan maupun aktivitas perekonomian. Hal ini mencakup keuangan, perdagangan,
industri, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa. Selanjutnya, ruang lingkup hukum bisnis. Hukum bisnis mencakup berbagai bidang, diantaranya perikatan, hubungan hukum yang timbul dari perjanjian atau undang-undang. Selanjutnya itu ada badan usaha, pengaturan tentang bentuk-bentuk badan usaha seperti perseroan atau PT, firma, dan CV. Selanjutnya ada pasar modal dan investasi, regulasi mengenai pasar modal, perdagangan sekuritas, dan penanaman modal. Selanjutnya adalah ruang lingkup hukum bisnis. Yang pertama adalah perlindungan konsumen. Yang dimaksud perlindungan konsumen adalah aturan untuk melindungi konsumen dari praktik dagang yang curang dan memastikan produk yang aman. Kemudian selanjutnya adalah perlindungan kekayaan intelektual. Yang dimaksud perlindungan kekayaan intelektual yaitu melindungi hak paten, hak cipta, dan rahasia dagang. Kemudian ada penyelesaian sengketa bisnis. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau alternatif lain seperti mediasi dan arbitrase. Selanjutnya adalah ada dasar dan sumber hukum bisnis. Yang pertama adalah hukum perdata dan dagang. Ini yang dimaksud adalah hukum bisnis memiliki dasar yang kuat dari hukum perdata dan hukum dagang. Kemudian ada dasarnya undang-undang. Nah, dasar undang-undang ini adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah seperti Undang-Undang Perseroan. Seperti contohnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Kemudian ada peraturan lain meliputi peraturan tentang perlindungan konsumen, atau contohnya adalah di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang asuransi dan perpajakan. Kemudian ada tujuan hukum bisnis. Hukum bisnis memiliki tujuan yang pertama adalah melindungi perilaku bisnis dan konsumen. Kemudian menjamin kelancaran dan efisiensi bisnis. Kemudian yang ketiga mengatur berbagai aktivitas bisnis. Kemudian yang keempat menciptakan kepastian hukum. Baik, kesimpulannya adalah keberhasilan seorang wirausaha tidak hanya bergantung pada modal dan kreativitas, tetapi juga pada kemampuan menjaga kualitas, kepercayaan, serta kepatuhan pada aturan yang berlaku. Ada 4 aspek yang mendorong keberhasilan wirausaha. Yang pertama, adanya etika berwirausaha. Ini menjadi dasar moral yang menuntun seorang pelaku usaha agar bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab. Yang kedua, adanya etika produk. Ini yang menekankan pentingnya menghadirkan barang atau jasa yang bermanfaat, aman, dan berkualitas bagi konsumen. Yang ketiga, adanya etika persaingan, memastikan bahwa kompetisi di pasar berlangsung secara sehat dan bukan merugikan pihak lain. Yang keempat, adanya tata aturan dan hukum bisnis. Ini memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dengan menerapkan keempat aspek ini, wirausaha mampu membangun usaha yang berkelanjutan, dipercaya, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.